Wih, di mana lo kan? Ibu, kosong toko di pinggir jalan banyak berjejer. Iya. Dari mana ini? Paji-paji gitu apa? Lalu mana aja nih? Sebenarnya ini proses pengobatan akhir zaman. Jangan banyak makan minyak. Iya, iya. Betul. Menuju hidup sehat. Jadi tembak hijau jaya pula tena jam minyak lepasan kau minta di mana nyetung moli katunang juga. Ikan tadi jangan bagi pusing. Iya. Minta pula turi balat tanah gaya di luar. Jangan lupa like dan subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Dan tak henti-hentinya kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad yang telah mengalami perjalanan singkat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada kekuasaannya. Puji dan syukur serta terima kasih saya kepada Bapak Kamenak beserta Ibu, sekaligus kepada ibu-ibu, para pengurus Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto yang telah sempat mengundang saya untuk bersilaturahim di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Amin. Karena saya harus menyampaikan perihal waktu saya. Kalau pagi, alhamdulillah saya sudah sampai di batapan batas sebagai PNS. Saya sudah pensiun dan terhitung mulai 1 April bulan depan, insya Allah. Maka kami dari pribadi, seandainya orang-orang Kamenak butuhkan saya di waktu pagi sampai siang, insya Allah kami siap. Insya Allah kami siap, karena kegiatan rutin kami hanya berlangsung setelah duhur sampai asar, dan itu rutin 1 bulan full, alhamdulillah. Maka dari itu mengawali semuanya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas amanah ini yang insya Allah ke depan kita bisa bersinergi dalam semua suasana yang insya Allah menyejukkan hati kita semua. Berbicara tentang Isra Mi'raj, ini adalah satu peristiwa yang tak asing buat kita semua, di mana di saat kita membaca Al-Quran, kita memahami makna Subhanalladzi asra bi'abadihi secara mendalam. Maknanya itu menunjukkan bahwa kalau Allah berkehendak, Dia itu maha suci dari segala tantangan, dari segala kekurangan, maka Dia berhendak mengatur dan melakukan apa yang Dia inginkan. Itulah yang terjadi pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di dalam peringatan Isra Mi'raj ada beberapa hal. Pertama, yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj itu apa? Kemudian yang kedua, apa yang harus kita ambil dari hikmah perjalanan itu, dan kita mengamalkan apa oleh-oleh yang Rasulullah dapatkan di dalam perjalanan tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama, latar belakang terjadinya Isra Mi'raj itu Rasulullah mengalami satu peristiwa keadaan yang disebut dengan masa berkabung atau masa kesedihan. Karena Rasulullah satu bulan itu ada 2 orang paling dekatnya Rasulullah dipanggil oleh Allah, yaitu Abdul Muttalib pamannya, Abu Talib pamannya, dan istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha.
Nah, seiring dengan apa sambutan Pak Kamenak tadi, bahwa Khadijah itu adalah sosok istri yang mampu mendamaikan, menenteramkan, menasehati, dan menyejukkan jiwa Rasulullah dan bersemangat untuk menyebarkan agama Islam ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama tahu bahwa pada awal Rasulullah menerima wahyu yang pertama, dia kembali ke rumahnya dalam keadaan menggigil. Rasulullah katakan, "Zambiluni, zambiluni, zambiluni." Maka Khadijah bertanya, "Ada apa kamu Muhammad sampai terjadi itu?" Dia jawab, "Kami kedatangan sosok yang tidak pernah kami melihatnya, tetapi begitu dia merangkul saya rasakan kehangatannya yang menyejukkan sampai ke sum-sum tulang seluruh badan saya." Maka pada saat itulah Khadijah bertindak menenteramkan hati Rasulullah, lalu dia katakan, "Ketahuilah Muhammad bahwa Tuhanmu maha mengatur apa yang dia inginkan dan tidak mungkin Tuhanmu akan mencelakakanmu." Maka pada saat itu sambil dia hibur suaminya, sambil dia tenangkan suaminya, sampai Rasulullah tertidur, maka pada saat itu Khadijah keluar rumah menemui seorang pendeta lalu bertanya, "Wahai pendeta, ada yang terjadi pada suami saya." Dia bilang, "Apa?" Kembali ke rumah dalam keadaan menggigil, dan dia bertemu seseorang yang tidak pernah dia temui sebelumnya, tetapi begitu dia dipeluk, dia merasakan kehangatan yang sampai menembus tulang sumsumnya itu. Maka pendeta menjawab, "Ketahuilah wahai Khadijah, suamimu itu adalah ada di dalam kitab kami. Hari ini dia sudah menerima kerasulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi pada saat dia datang dalam kondisi tidak tenang, dalam kondisi guncang, Fatimah Khadijah mencari jalan bagaimana supaya suaminya bisa ditenangkan. Ternyata jawaban itu, ibu-ibu sekalian, adalah jawaban yang sudah Abdul Muttalib dapatkan beberapa tahun sebelum Nabiullah lahir. Perjalanan cerita, Abdul Muttalib berjalan-jalan ke Yaman. Sampai di Yaman dia ditanya, karena dia bersama dengan 3 temannya, "Kamu dari mana?" Abdul Muttalib menjawab, "Saya dari Mekah, dari Jazirah Arab." Maka dia katakan, "Kalau begitu saya akan menyampaikan satu berita, bahwa di Jazirah Arab itu akan lahir seorang nabi akhir zaman, namanya Ahmad, yang kemudian berkembang menjadi Muhammad." Maka Abdul Muttalib bertanya, "Yang sampaikan kamu itu siapa?" Dia jawab, "Kami sudah mendapati di dalam kitab kami Taurat, kemudian disusul dengan kitab Injil, yang sudah menyampaikan kepada kami bahwa di Jazirah Arab nanti itu akan lahir sosok seorang Rasul akhir zaman, namanya Ahmad." Nah, dalam Al-Quran sudah juga kita dapati, ba'da ismuhu Ahmad, setelah kelahiran Nabi Isa itu akan muncul Nabi sesudahnya, ismuhu Ahmad. Nah, dalam perjalanan inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu Khadijah mendapatkan berita dari pendeta tersebut, Muhammad Rasulullah itu ternyata mendapatkan seorang wanita yang mampu menguatkan dirinya dan memberikan ketenangan di saat dia dalam keadaan gundah gulana. Dan inilah harapannya Pak Kamenak tadi. Kalau kita ini ibu-ibu, bagaimana modelnya kita dalam rumah tangga menjadi penyejuk, karena tidak ada seorang suami yang hebat tanpa adanya wanita tangguh di belakangnya, dan tidak akan ada lahir seorang anak yang hebat tanpa ada seorang ibu yang cerdas. Jadi peran kita hari ini ibu sekalian, melalui latar belakang daripada Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita fungsikan diri kita sebagai ibu, fungsikan diri kita sebagai pendamping yang bisa menyejukkan hati suami kita dalam meraih sukses dalam segala karirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang ini, begitu Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal sebagai tiang, perisai, pembenteng, pelindung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah penuh caci maki, penuh hinaan, penuh ejekan, penuh al-kezaliman. Maka kalau di Mekah Rasulullah Muhammad SAW itu dihina, dicaci oleh lain, lebih baik kita keluar daerah dulu untuk bagaimana menghindari ocehan, hinaan, kezaliman, fitnah daripada warga kita di Mekah ini. Maka keluarlah dia menuju satu tempat, di mana tempat itu Rasulullah berharap akan dia dapatkan perlindungan dan sambutan yang hangat. Ternyata sampai di sana, kalau di Mekah Rasulullah dilempari dengan kata-kata kotor sampai di tempat Yastrib itu, apa yang terjadi ibu sekalian? Dia mundur sejenak untuk mencari bagaimana dia bisa menenangkan dirinya untuk menjalani dakwah selanjutnya. Maka begitu dia istirahat, Rasulullah ternyata mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia bilang? Ya Ilahi, apakah masih ada tempat untuk kami yang jauh untuk kami siarkan dakwah, ataukah tempatnya sudah dekat untuk kami juga dihina, dibenci? Tetapi aku berharap kepadamu ya Allah, biarlah mereka membenci saya, mengutuki saya, menzalimi saya, yang penting engkau jangan membenciku ya Allah. Aku siap menerima semuanya demi menjalankan misi risalah Islam yang engkau anjurkan kepadaku. Peristiwa ini ibu sekalian terjadi di tahun ke-10 kenabian, jadi bukan tahun 10 hijrah ya, tahun ke-10 kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Rasulullah dihujani, datanglah Jibril menyampaikan satu berita kepada Nabi Muhammad. Dia katakan begini kepada malaikat penjaga gunung yang ada di Yastrib itu, dia bilang begini, sampaikan kepada Muhammad kalau dia perintahkan kepadaku mengangkat gunung di Yastrib ini untuk menimpakan kepada kaum di Yastrib karena kebenciannya kepada Muhammad, segera saya akan lakukan. Bahkan Muhammad dengan kesabarannya dia katakan, tak usah, karena mereka lakukan itu karena dia tidak tahu siapa aku, siapa dan apa itu Islam. Makanya kalau dia benci aku karena dia tidak kenal saya. Pesan ini ibu sekalian, kita mengambil pelajaran bahwa apabila kita mengalami satu peristiwa yang tidak hati senang menerimanya, maka kembalilah kita ambil pelajaran dari peristiwa Rasulullah itu terjadi karena mereka tidak tahu. Karena kita ini sebagai pejabat, sebagai warga, sebagai muslim, kenapa orang muslim ini kadang dicap sebagai teroris? Karena mereka tidak tahu apa itu Islam. Tetapi kebanyakan dari yang menganggap Islam ini teroris, setelah dia baca Quran, pelajari sejarahnya Nabi Muhammad, mereka jatuh cinta dengan Islam. Demikian hanya ibu sekalian, ada sebuah kisah ya. Ini dasar ceritanya karena mereka tidak tahu. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW berjalan keluar daerah Mekah, tiba-tiba mendapati seorang nenek memanggul kayu bakar. Maka Rasulullah menawarkan diri, wahai nenek tua, maukah saya bantu dengan apa beban yang kau bawa? Maka orang tua itu dengan senang hati menyodorkan dia punya beban. Rasulullah yang memanggul kayu bakar itu. Sepanjang perjalanan orang tua ini, dia tidak tanya kamu siapa, mau kemana, mengapa kau bantu saya, tapi apa dia bilang? Anak muda, kalau kamu ketemu namanya Muhammad, jangan kamu sambut kalimatnya, karena dia itu orang yang paling saya benci dan saya berharap semua manusia membencinya. Nabi Muhammad ini ngalean itu genaknya pada anak-anak karena kenapa dia tidak tahu. Maka sampai pada tujuannya, sampai kepada tujuan si nenek ini, dia katakan kepada Nabi Muhammad, anak muda, sampai di rumahku, tidak berterima kasih, tapi langsung dia katakan, saya ingatkan sekali lagi, kalau kau ketemu Muhammad, jangan pernah kau beriman dan mendengarkan kalimatnya. Saya sangat benci sama dia. Bella tidak kita nampak anak-anak.
Anak muda, kembali dulu. Siapa namamu? Begitu dia mendekat dengan Nabi Muhammad, Muhammad katakan, aku Muhammad Rasulullah, maka orang tua itu tersungkur. Lalu dia katakan, aku tidak tahu kalau Muhammad itu adalah orang yang berhati mulia. Maka pada saat itulah sang nenek tadi, begitu dia tersungkur, dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, matilah dia seketika di dalam kebenciannya kepada Muhammad yang berubah menjadi cinta kasih sayang. Jadi sebuah perjuangan, ibu-ibu sekalian, tidak akan pernah kita mengalami kemenangan apabila kita melawan kekerasan itu dengan kekerasan. Tapi mari kita menerima dengan lapang dada. Kalau Isra Mi'raj tidak digeser waktunya, Maulid digeser waktunya, mari kita berlapang dada untuk menerima, dan ini adalah tugasnya Kemenak. Berlapang dadalah kita. Hari Maulid digeser, Isra Mi'raj digeser. Tiba giliran hari rayanya bukan Islam, kok santai-santai saja mereka. Apakah kita harus angkat tinggi baru kita melawan? Tidak. Mari kita berdoa. Karena melawan arus besar, pada intinya kita akan ditenggelamkan oleh gelombang dahsyatnya kekerasan. Marilah kita mencari jalan dan solusi yang tiada lain, munajat kepada Allah untuk memohon kepadanya bagaimana supaya mereka itu berhati jernih di dalam memihak kepada umat yang mayoritas di negeri kita. Yang kedua itu. Yang ketiga, kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sosok Khadijah. Ada satu bisikan yang Khadijah lantungkan sampai Rasulullah tidak pernah lekang di pikirannya, itu tidak pernah lepas yang dia ingatkan. Pada saat detik-detik terakhir Khadijah, dia berbisik begini, Muhammad, andaikan sepeninggalku kau ingin berdakwah di seberang ke negeri Sam, lalu tidak ada kapal dan perahu yang akan kau gunakan menyeberang di sana, maka gadilah kuburanku untuk kau ambil semua tulang-tulangku, lalu kau rakit dia dalam sebuah perahu dan jadikanlah tulangku itu sebagai alat untuk kau menyeberang berdakwah menyiarkan Islam. Masya Allah. Kalimat ini Rasulullah tidak mendapati yang serupa dengan istri-istrinya yang lain. Tapi Khadijah berani bertambal 9 lapis tambalan bajunya, padahal dia adalah wanita terkaya Jazirah Arab, yang konon dalam satu riwayat dijelaskan bahwa kekayaan Khadijah itu 2/3 Jazirah Arab dia yang punya. Tetapi di akhir kematiannya yang dia gunakan adalah bajunya yang bersambal 9 lapis. Tidak bacakan. Khadijah menghabiskan semua yang bisa. Titipan terakhirnya adalah tulangnya. Kalau bisa kau gunakan tulangku untuk menyeberang ke laut sana menyiarkan agama Islam, maka tulangku ganilah kuburku. Lalu kau jadikan lagi tulang-tulangku untuk kau nyebrang berdakwah di jalan agama Allah. Itulah Khadijah radhiyallahu anha. Makanya kematian beliau, Rasulullah merasa kehilangan benteng, tempat berteduh, dengan wanita mana lagi yang akan menjadikan dirinya sebagai Khadijah. Ternyata dari semua riwayat tidak ada wanita yang mampu menyamai Khadijah radhiyallahu anha. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, setelah Muhammad Rasulullah kembali dari Yastrib menuju Mekah, di sanalah beliau sholat 2 rakaat dan gilirannya datanglah Jibril alaihissalam membawa undangan dengan sebuah kendaraan yang kalimat orang tua dulu urak. Cuma saya harus beri penjelasan di sini ibu sekalian. Orang Yahudi menghina Nabi Muhammad. Baurak itu digambarkan seekor kuda yang perkasa, tangguh dan kuat, berwajah wanita cantik. Karena dia mengejek Rasulullah itu, nafsunya Nabi Muhammad itu bernafsu kuda dengan wanita-wanita cantik. Padahal itu adalah ejekannya orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya di majelis saya katakan tolong ibu-ibu, kalau ada di rumah gambar kuda perkasa yang berwajah garis cantik, maka ketahuilah itu bagian dari gambar penghinaan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kenapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah naik dari Mekah menuju Masjid Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Karena dalam sejarah dijelaskan perjalanan Mekah menuju Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa, itu ditempuh dengan perjalanan berbulan-bulan. Ingat ibu-ibu, pada hari itu belum ada sholat 5 waktu sebagaimana apa yang kita kerjakan. Karena 5 waktu ini oleh-olehnya nanti setelah Nabi Muhammad kembali Isra Mi'raj. Jadi sholatnya Nabi Muhammad 2 rakaat, sholatnya Nabi Isa, sholatnya Nabi Musa, sholatnya Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam, semua Nabi dan Rasul itu sholat. Yang menyempurnakannya itu Nabi Muhammad setelah dia kembali dari Isra Mi'raj. Nah, perjalanan demi perjalanan ibu-ibu sekalian, saking cepatnya itu Mekah ke Palestina berbulan-bulan, bumi pertama sampai ke langit pertama itu perjalanan 500 tahun. Ini namanya Indahu Sidratul Muntaha wa hiya Jannatul Ma'wa. Inilah titik puncak pertemuan Allah dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu sekalian, setelah Rasulullah itu sampai naik, ada kalimat yang di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa di antara manusia ada yang bertanya, siapakah yang lebih dekat dengan Ibrahim? Ialah orang yang dekat kepada Muhammad. Itu dalam Al-Quran ada ibu sekalian. Makanya setelah dia sampai di atas, Al-Quran juga menjelaskan bahwa nama Ibrahim itu adalah nama yang akan disebut setiap kebaikan, nama yang dibaca berulang-ulang. Dan terbukti kalimat yang Rasulullah sampaikan setelah sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah bilang begini. Ada 2 versi dalam riwayat. Pertama, at-tahiyatu lillahi salawatut thayyibah. Yang satu katakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi 2 versi ini, dua-duanya itu sahih hadisnya. Nah, ternyata kalimat ini kebaikan, keberkahan, kesejahteraan lillah, hanyalah milik Allah. Maka disitulah Allah menyambut. Kalau Nabi Ibrahim, kalau itu Nabi Isa, kalau itu Nabi Yahya dan seterusnya nabi-nabi, salamun alaika, itu diucapkan di bumi. Tetapi Nabi Muhammad di saat Sidratul Muntaha berada bersama Allah, dia katakan assalamu alaika ayyuhan nabi, keselamatan atasmu bagimu Muhammad dan sekalian para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu diucapkan sambutan dari Allah, selamat kepada Muhammad dan selamatlah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka Rasulullah dengan kebijakannya dan kecintaannya kepada umatnya, dia sambung assalamu alaina ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu ucapan Nabi Muhammad, jawaban dari percakapannya dengan Allah. Selamatkan aku, dan jangan hanya saya, tapi juga hamba-hambamu yang soleh. Kalimat soleh, tentu saja ibu sekalian kita berharap lebih baik salah dulu baru soleh daripada soleh dulu baru salah. Ya kan? Kalau salah dulu baru soleh, alhamdulillah husnul khotimah. Tapi kalau saleh dulu baru salah, laknat dulu. Jadi su'ul. Puna bicara jadi kontor karena su'ul. Padahal su'ul khotimah, cilaka, motor di dalam keadaan cilaka. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ada riwayatnya ini antara saleh, salah. Saleh
Jadi saleh, salah, saleh. Lalu tahu si ngampik kuburuna. Aduh beruntung ya boleh mati. Kebetulan. Saleh, salah, saleh, saleh, salah, saleh. Jadi tahu si ngampik kuburuna. Ini dibiri, ngani kutak nang dirumungkan. Marrabbuka. Nakana Allahu Rabbi. Man nabiyuka Muhammad Rasulullah. Ma imamuka Al-Quran. Ma dinuka Islam. Nakana isalah. Wa apelin. Nilangkai salah ya. Ini kita dari saleh. Nakana dua kali mantap min. Dua kali mantap. Giliran narapi kita maka luar di tengah langsung didampur. Nakana salah. Ku tak nentu nggak ruka pun apa ku tak nentu jadi kiri kanan kalau kuah pelek. Nakana cocok itu apa ini kan tahu. Kamu tidak kerjakan. Maka yang dituntut di sini bagaimana amilus sholihah. Setelah beriman maka perbuatan baik itu harus ikut di dalamnya. Kisah kedua, saking kisah dalam mal. Kisah kedua, ada seorang wanita kira-kira mudanya sama dengan pengurus dan wanita di Kemenak ini. Ya. Rajin sembahyang, rajin puasa, rajin berinfak, pokoknya kategorinya adalah ahli ibadah. Masya Allah. Nah karena tetanggana seremamin nih, nah kenapa? Nah karena jilbab umumani tak puasa. Jilbab umumani, apa jawabannya? Jilbab itu yang penting di sini dulu. Di sini dulu. Berjilbabkah dia kalau hatinya? Tidak, itu sebatas ungkapan. Karena dia adalah orang yang disayang oleh Allah dan banyak amal soleh yang dia sudah kerjakan, maka suatu malam dia bermimpi, ibu sekalian. Bermimpinya melihat serombongan wanita berjilbab menunggu pintu gerbang dibuka. Antrian panjang. Akhirnya tiba-tiba gerbang terbuka, orang berjilbab lari semua masuk karena sudah kena antriannya tiba. Jadi kata nenek jilbab, semakin lari semakin ketinggalan sampai pintu gerbang itu pun terbuka. Maka dia berteriak kepada penjaga pintu gerbang, tolong saya juga mau masuk di sana. Apa jawaban penjaga pintu gerbang? Pintu ini hanya dilewati orang yang berjilbab. Masya Allah. Pintu ini hanya dilewati oleh orang yang berjilbab. Saya juga sudah mau berjilbab, di sini sudah berjilbab. Apa kata penjaga itu? Maaf, yang dihitung adalah amaliannya bukan hatinya. Maka saya kira menjawab. Lanjut. Berarti dia kan berbeda. Tapi di latar belakang pemberangkatan menuju Isra dan Mi'raj. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, asyhadu an la ilaha illallah, kata Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya ini kalimat kalimat pesantren dari Allah. Unanakana terea syahadat Nabi Muhammad, terea syahadat Allah Ta'ala. Ternyata di Isra Mi'raj itu ibu sekalian. Jadi orang Kemenak tidak perlu bertarik. Kalau dia ilmu kan jadi Isra Mi'raj. Asyhadu an la ilaha illallah. Kusaksikan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku juga bersaksi Muhammad bahwa engkau hamba dan rasulku. Allahumma sholli ala Muhammad. Antama dari kalimat orang sempade angkana namanya Ibrahim itu adalah nama yang disebut berulang-ulang dalam kebaikan. Ternyata sholat itu adalah kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah, siapa yang dekat dengan Ibrahim, maka itulah yang dekat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang dekat dengan Nabi Muhammad, yaitu orang yang senantiasa sholat setiap perintah 5 kali sehari semalam. Itulah keluarganya Nabi. Tapi ada orang boro-boro ngaku sembahyang kok, tidak. Puasa kok, iya.
Siapa puasanya? Kalau Ramadan 3 jam, awal, pertengahan, dan akhir. Maaf bro, Islam ini mengajar sholat 5 kali sehari semalam. Yang tidak sholat berarti dia tidak menggunakan perisai dari Allah, tanha anil fahsyai wal munkar. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Fahsya. Jadi fahsya itu pengertiannya ghibah, gosip, hoax. Itu fahsya. Ya, kalau mungkar, siapa yang tahu? Fahsya itu rohani, ya. Kalau mungkar itu gerakan tangannya. Kalau sudah bagus sholatnya, dia tidak mau terima itu uang yang bukan haknya. Dia tidak mau tanda tangan yang fiktif, harus yang benar dan betul. Kenapa? Karena sholatnya sudah berperan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah fahsya. Ghibahnya, ingat bahayanya ghibah ini. Ghibahnya, irinya, dengkinya, hoaxnya, piti-pitinya, masuk semua ini fahsya. Wal munkar, suka diminta-minta. Beli ikan berapa sih gongko? 20, 10, dia bilang tambahin deh. Ini mungkar, ini mungkar. Kenapa mungkar? Kalau 10 kita wala balukan ina 20 sabu balina, kenapa minta tambah? Al-Quran sudah berikan komando. Bawailul lil mutaffifin, sungguh celaka orang-orang yang curang. Siapa mereka? Kalau membeli minta tambah, dan kalau menjual mengurangi takaran. Ada kejadian di Jeneponto dulu waktu aktif PTP Kapas. Tapi saya bernostalgia dulu tahun 70-an. Ini petugas lapangan Pandimbangan Kapas lagi. Mengurangi takaran. Tidak mungkin punna Kapas nalanai 60-70 kilo dalam satu karung. Namanya Kapas. Ternyata pertama terkecoh dulu petugasnya. Tapi sambil dia bertanya-tanya, ada apa ini sampai bobotnya sampai 70 kilo. Nah biasanya kalau kita nimbang 30-35, sekarang naik 70-80. Nah kali itu ini pakai gancu. Batuk. Ada apa? Ternyata tarik pasungkulan 8 kali. Inilah orang yang curang. Kayak tinggal papaman lisagan 70, nampak 30 jadi 5 bobotnya. Maka ayat Al-Quran dari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang banyak gambaran yang dia saksikan sampai dalam perjalanan, karena perjalanan Rasulullah ini adalah perjalanan 3 dimensi. Ya, kenapa dikatakan 3 dimensi? Yang lalu, yang sedang, dan yang akan datang Rasulullah sudah diperlihatkan semuanya. Yang akan datang Rasulullah menyaksikan begini, ada sebuah lubang, sebuah gua, mereka berombongan keluar dengan perut yang sebesar rumah perutnya, dan kulit perutnya kelihatan bahwa di balik perutnya itu ada ular-ular yang ganas. Bertanya Rasulullah, Jibril, manusia macam apa itu? Jibril menjawab, itu gambaran umatmu yang pemakan riba. Al-Quran kan sudah jelaskan kepada kita bahwa pada hari kiamat nanti pemakan riba akan tidak mampu berdiri kecuali mampu berdiri seperti orang yang kerasukan syaitan. Dan inilah yang Rasulullah lihat. Katanya nih karena kamu balak-balak batang. Ini mau lagi kipas kan? Diparakikan nih. Lagi nampak japa. Kira-kira gimana mau deh? Ini kamu balak-balak. Dan di luarnya itu nampak masuk. Singkam makan toples tidak ciri kita mak bitan juga tanggal galemur di ular yang ganas. Dan itulah gambaran orang-orang pemakan riba Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita kembali. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim.
Sabu Muhammad, sabu tong Ibrahim, dan inilah kalimat yang dekat dengan Ibrahim adalah Muhammad, yang dekat dengan Muhammad adalah orang yang mendirikan sholat. Saya ungkapkan di ibu majelis taklim, kalau orang jatuh cinta, dengar di anak tak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, begitu duduk disebut lagi namanya, ketahuilah tanpa ditanya bahwa anak itu sedang jatuh cinta dengan nama yang selalu dia sebut-sebutkan. Namanya apa bu? Langsung majelis taklim jawab, jatuh cinta. Oh, sudah terjawab, berarti ibu sudah pernah mengalaminya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata setelah Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh Allah, Muhammad, apa yang ingin kau dapatkan dariku? Apakah kau ingin kekayaan dan kekuasaan? Rasul menjawab, sudah engkau berikan kekayaan dan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Apakah kau ingin saya beri umur panjang seumur dengan dunia? Dia jawab, maaf, umur yang panjang tidak akan membawa keberuntungan bagiku, yang ada adalah memperbanyak dosa. Cukuplah nenekku Adam yang kau berikan umur yang panjang itu. Maka dia tanya lagi, apakah kau ingin dapatkan kemewahan dunia? Dia jawab, tak usah, karena engkau telah berikan kepada Nabi Yusuf kemewahan dunia itu dengan istrinya yang cantik. Apa yang terjadi? Pertanyaan terakhir, jadi Muhammad, apa jinegeroki nakana nak pita? Apa yang engkau suka dan engkau reda untukku, maka itu yang aku terima. Maka Allah langsung berikan, kalau begitu Muhammad, saya hadiahkan untukmu sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali. 5 lagi. Dan itu bisa dicapai, Bu. Bisa dicapai. Karena target terakhir 40 itu keputusannya. Dealnya antara Allah dengan Muhammad 40 kali. Nakana Nabi Ibrahim siapa memakali bagana nakana 40 rakaat kake. Nakana Ibrahim oi nakken ne sangkara na buku 20 hasta ne 25 buku na Nabi Ibrahim, umatnya tidak mampu dirikan sholat 40 kali sehari semalam. Kembali naiklah menghadap kepada Allah. Maka Muhammad menjawab, maaf, aku malu karena Tuhanku terlalu reda dengan sholatku itu. Maka ternyata ibu sekalian, 40, 50 menjadi 5 kali sehari semalam. Sesungguhnya kalau dihitung cukup. Umatnya Muhammad itu tangguh. Terima kasih. Sholat 5 kali sehari semalam 17 rakaat. Tambah 3 witir sudah 20. Tambah rawatib 2, 22 sebelum subuh. Duhur ada yang ambil 4, ada yang ambil 2. Sebelum 4 dan sesudahnya 2, namanya rawatib. Sudah maghrib 2. Adreke nak kene pauja. Supaya kan nak ketemu. Masuk isya jadi 2. Masuk sholat lain minimal 2, pasti tak nak kayak mingka pun lagi pakan nanti sagan 7. Bahkan ada yang ambil 20. 16. Lah di polo di 40. Tambah 2. Jadi umatnya Muhammad itu kecil-kecil cabai rawit Bapak Ibu sekalian. Dia mampu melaksanakan sami'na wa ata'na. Apapun yang dia diperintahkan maka dia akan siap melaksanakan. Apalagi orang-orang kabenan. Apalagi. Maka dari itu ternyata ada hadis qudsi. Ini firman langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menjabarkan. Ternyata kalau pemahaman sholat itu intinya adalah doa. Ya, intinya adalah doa. Maka sebelum kita sholat, kita harus kembali memahami bahwa Islam itu ada 5 I pada prinsipnya. Islam itu ada 5 I pada prinsipnya. Islam, ilmu, baru beriman, baru ihsan, baru ikhlas. Maka
kalau kita mau sholat, mencapai kesempurnaan di dalam sholat, maka sempurnakanlah wudhu kita sebelum kita sholat. Caranya, kita harus melihat bagaimana surat Al-Ma'idah ayat 6. Itu ilmu dan tidak mengenal golongan. Kalau Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya, buka itu surat Al-Ma'idah dengan wudhu yang benar. Umum sekarang ada orang sampai di sholat jadi tapik-tapik narapi ki singkuluna sebelum sampai ke situ singkuluna nakana karena Allah Ta'ala, apabila kamu mau sholat maka basuhlah muka sampai jero nampak basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku minta teh dipusing kemana penyedayana apa saya singkul takkan cari kerajaan deh jadi pinduan hijau ke katanya dipusing, padahal ini perintah basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku dan anak-anak cori-cori deh. Kemudian basuhlah sebagian kepala. Jadi sebagian kepala ini bagian, tapi bukan kepala namanya. Yang masuk kepala di sini, yang ada rambutnya ke belakang. 1. Ini sesuai dengan Al-Qurannya, baru dijelaskan melalui fikih. 2, 3, jangan ke belakang lagi, tarik tangannya ibu jari di belakang telinga. Jadi patuk dan ibu jari tadi daun telinga, baru ini jadi operator. Ini petunjuk, telunjuk tak. Korek di dalam, operasikan di mana yang tidak basah, maka ini telunjuk yang operasi. Sudah itu basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Nah ini tabik. Saya akan menyampaikan ini. Ini kekurangan kita semua. Ibu-ibu penyuluh, saya mohon maaf. Perjalanan umrah saya di 2020 ada seorang jamaah suami istri. Pas kursinya di depan saya. Tidak ada orang ambil wudhu di pesawat. Tayamum tuh. Wudu. Kalau bijaknya Rasulullah Muhammad SAW tidak langsung dia bilang, salah cara. Kubiarkan jerolo. Sudah saya sholat, saya tanya beliau, sudah pergi sholat Pak? Dia bilang, sudah Pak. Oh, dia laki. Gimana kalau jenis sambayan? Karena tidak mau jenis sambayan, tak tayamum. Oh, bagaimana cara? Dia bilang seperti kalau saya berwudu, padahal begini. Karena memang begitu caranya, seperti dia berwudu. Saya bilang, Bapak, kalau orang tayamum, 2 saja yang harus disentuh. Nah, kenapa Jona? Bukan 1. Pak. Kembali lagi sampai dirasa itu melelah. Sudah itu, ini versi pemahaman basuhlah tanganmu. Ada yang berpendapat sampai di pergelangan, ada yang berpendapat sampai ke siku. Nah, kalau secara umumnya yang dilakukan itu adalah tangan sampai siku. Tapi kalau saya mengambil perbandingan dari lanjutan ayat tentang bab tayamum, maka tangan dan siku, tangan itu sampai di pergelangan, sedangkan wudhu sampai ke siku. Supaya beda antara sholat dengan tayamum. Tetapi jumhur para ulama begitu penyampaiannya, tangan sampai ke siku, tayamum atau berwudhu. Makanya saya simpel saja, bukan saya membantah para jumhur ulama. Tetapi setelah saya kaji Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 6 itu ternyata wudhu dan tayamum beda pemahamannya. Kalau wudhu tangan sampai ke siku, sedangkan tayamum sampai di tangan. Pengertian tangan inilah yang sampai ke siku. Nah, jadi kalau saya mengambil kesimpulan dari itu, dua-duanya benar karena siku juga adalah bagian daripada tangan. Nah, ibu-ibu sekalian, setelah sempurna kita punya wudhu, ada pertanyaan. Bagaimana orang yang berwudhu di kamar mandi? Ya.
orang berwudu di kamar mandi. Satu bilang tidak batal asalkan jangan di atas kolose dekat pintu mandi-mandi. Tapi ingat, jangan menyebut kalimat tauhid di dalamnya. Motor pakai sulu, ini ilmu susah bervariasi, bertandingan, berdampingan dengan yang namanya ilmu dan ikhlas. Ilmu kita masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Kajari ya nggak? Masuk kamar mandi, boro-boro kaki kanan yang keluar, yang masuk. Pertanyaan ikhlas, karena ini ilmu tak bisa lah, berarti utama dari kamar mandi ya. Kaki tanganku maka kembali lalu keluar mencari keikhlasannya. Jadi mundur, kembali tangan kaki kiri masuk, baru sebentar keluar dengan kaki kanan. Keikhlasan itu berat. Ya, keikhlasan itu berat. Tidak ada boleh sungguh iya. Mau bilang lagi. Makanya ibu-ibu sekalian, kepada ibu-ibu, kalau pakai leontin, karena Rasulullah melakukan ini. Kalau pakai leontin yang kaligrafi Allah, siap-siap ki, jangan lupa baranta, karena dianjurkan tidak ada kalimat Allah di dalam kamar mandi. Yang harus ada adalah selembar kain walaupun itu tipis. Kenapa? Ternyata ada riwayat menjelaskan bahwa orang yang ada di kamar mandi tidak boleh telanjang, karena mana setan lagi ngasih. Mandi dalam keadaan telanjang karena ini yang tidak dia lakukan di dalam kehidupannya. Mana mau nasi segitiga pengamat, cawat-cawat mau mandi dipakai lalang di kamar mandi. Asalkan jangan kita telanjang bulat di dalam kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah tempatnya semua yang jelek. Makanya kalau ada orang ruqyah di rumah, dia tidak mau ruqyah di kamar mandi. Kenapa? Karena tempat persembunyiannya mereka ada di dalam. Makanya hati-hati, ya, hati-hati kalau masuk di kamar mandi. Kita fungsikan mak gesek, ya, karena boleh jadi gara-gara gesek kita picocor lagi kelihatan semuanya. Sementara tidak ada pengaman. Perintah Rasulullah, tutuplah auratmu di kamar mandi walaupun itu satu lembar benang. Ya. Nah, apa yang terjadi? Masuk salat. Ibu, ada ilmu yang ketinggalan dari kita. Yang rata-rata kita lakukan adalah apa yang kita lihat, bukan ilmunya. Apa itu? Ada orang Allahu Akbar. Sahabat ini, sahih juga hadisnya. Allahu Akbar. Jadi pertama rata bahunya, sahih juga hadisnya. Yang kedua Allahu Akbar sejajar daun telinganya bagian bawah. Ada juga Allahu Akbar serata ujung jarinya dengan ujung telinga di atas. Tiga-tiganya sahih hadisnya. Mingka, sambungin deh mingka. Niat tuh sembahyang Allah. Jari kuayang Allah. Ada satu komunitas keluarga, begitu caranya dia takbir dan kalimat kekubutangan, tapi yakinnya kalau itu rentetannya bagaimana dia menggapai sujud. Bajingan sih kita laksana juga. Tapi teki turun ki, jangan sampai gara-gara begitu lagi katanya kalau betul gitu gitu. Kanun napa mau jadi kasih ulat talu nih kalumannya gitu kau tupakan menjadi bulu batu nih. Itu ingkar sunnah namanya. Karena yang tiga tataran ini adalah semua dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, ada sintuju ini sega ini, ada begini. Niat kemana? Niat kemana? Jadi ada begini. Ternyata nih yang begini adalah tarekat prajurit. Karena dulu dia ikut dengan riwayat Nabi Daud alaihi salam di saat dia terbusuk panah perutnya. Lalu dia katakan, ya Allah, hilangkan rasa sakitku. Di saat busuk itu dicabut, tapi tolong jangan dicabut sebelum saya sholat. Tetapi karena dicabut ke dalam kondisi sholat, tidak sakit dia rasa, tapi mengucur ke cairan, akhirnya
Ini sholat prajurit. Dan banyak-banyak tentara pakai ini. Iya tuh. Nah yang begini, dingin, tapi tidak ada sunnahnya, tidak ada riwayatnya bahwa itu benar. Karena ternyata yang sholat takdirnya begini, tahu dingin, tahu lomo-lomo, jadi ini dingin. Tidak benar juga. Maka yang benar 1, 2. Yang ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Sahih semuanya. Enggak pun rawa pun tarai. Nah, sudah begitu Ibu sekalian, ini yang fatal. Ini yang fatal. Karena kita tidak pernah melihat hadis. Sementara Adi Hidayat, dia hafal itu hadis nomor 1 sampai hadis 8.000. Luar biasa ini manusia. Dia hafal itu hadisnya. Kalau kamu dari ruku, hadisnya itu kalau saya tidak salah ingat, hadis yang ke-4.000 sekian. Kalau kamu berdiri dari ruku, luruskan badan. Kemudian angkat kaki. Salah. Angkat tangan. Jadi hadis yang disampaikan oleh Adi Hidayat itu lengkap. Rasulullah menyampaikan kalau kamu bangun dari ruku, luruskan badan, baru angkat kedua tangan. Gapten ne? Sabi segini kaman na pun. Jadi Pak Kamenak juga lihat ada orang yang sholat langsung di Allahu Akbar. Langsung ginaw. Pak turut kok. Sami Allahu liman hamidah. Pulso to nyeraw teto lagi giyo. Dimakan begitu. Di Mekah begitu, yang sempurna gerakan-gerakan sholatnya itu adalah orang dari Indonesia, semua rukun sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Mekah, tapi tunggu dapat usul di mana kan Syiah juga. Jadi rukun Syiah itu hadis asal juga, itu hadis asal. Kecuali kalau dia sudah duduk di dekat tahiyat ngapakam mamunne, di paling di mana? Nah, itu Syiah. Apalagi kalau dia sujud dan dia taruh batu lingkar begini atau yang segi 4 baru dia bersujud, itu adalah Syiah. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, kita koreksi sembahyang, kita bisa sembahyang sunat pagi. Baru kita lakukan cara berdoanya Nabi Zakaria di mihrabnya Maryam pada saat dia berdiri sholat. Dia memohon kepada Allah, ya Allah beri aku keturunan sebagaimana engkau telah berikan keturunan kepada Imran. Enggak pernah sampai yang jamaah ini. Lagi Pak, sami Allahu liman hamidah, nampak doang yang boleh kita kala keturunan, kala kekayaan, kala jabatan, lari juga ini mengenal lain. Jadi jangan kita berdoa di saat sholat jamaah banyak. Apalagi yang potong-potong, kamu beda-beda yang mau kalah. Astambayan sunnah pagi lagu-lagu ibadah takfala mangir ya Allah Ta'ala sesuai dengan hajat dan kepentingan kita. Ingat, Allah mengabulkan doa sesuai dengan apa kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, jadi sasarannya doa bukan kepentingan dan bukan kemauan. Yang Allah kabulkan doanya adalah sesuai dengan kebutuhan. Allah Maha tahu itu apa kebutuhan. Ada ibu-ibu majelis taklim, perjalanan dia bilang puna muat dari karena dia melasihkan roh. Kenapa bilang melihat dia? Oh minyak lek boleh dibahas. Motor ini karena terjadi amal minyak kan kau mana ngapain? Karena drop price nak jiang minyak. Nek coba mau drop price minyak pun nanti nak akan ciri. 40.000 1 liter. Wih, di mana lo minyak kan? Ibu, kosong toko di pinggir jalan banyak berjejer. Dari mana ini? Pagi-pagi ke doa tak? Lalu mana aja nih?
Sebenarnya ini proses pengobatan akhir zaman. Jangan banyak makan minyak. Iya, iya. Betul. Menuju hidup sehat. Jadi dia begitu, jadi pula dia ada minyak lepasan kau minta cili mana itu moli katunang juga. Ikan tadi jangan bagi pusing. Iya. Minta pula turi balat tanah gaya di kupal luar. Iya kita kata tahu saja jore status ses saja ki nampak nyono nggak denge minyak akan tuh. Siapa li terimone na juga kenyakan tuh nala denge. Padahal itu adalah teguran emosional para pelaku penjara. Lanjut. Bukan kali proses itu kan. Kamu kenapa nak bagi ruang? Ikan tamak bagi oleh-oleh. Ada yang harus ibu-ibu perbaiki di dalam sholat, yaitu bacaan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini ada hadis qudsi yang Rasulullah terima langsung dari Allah, mengatakan begini: apabila hambaku membaca Al-Fatihah dan dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji. Jadi mulai sekarang saya kasih penegasan nih, mulai sekarang jangan dibaca Fatihah sekali tanpa fokus, karena tidak ada jawaban dari Allah setiap ayat per ayat. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengagungkanku. Maliki yaumiddin, hambaku membesarkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara aku dan hambaku tidak ada perantara. Antara hambaku dan aku tidak ada perantara. Berarti di saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah itu langsung mendengarkan dan menatap wajah hambanya yang membacakan ayat ini. Subhanallah. Jadi jangan pakai pikir sholat. Sawi-sawi pakai senapa dibaji-baji gunakan juga di kau bangajai tamu. Woi, di mana kita nerima tamu itu? Di rumahnya Pak Kamenak. Di rumahnya Pak Kamenak terima tamu baru sholat tak abaikan. Amari Kamenak kata mari tomba jadi pegawai apa dirasa. Nah. Jadi jangan abaikan sholat karena pejabat. Utamakan sholat walaupun di depannya pejabat. Kenapa? Karena kadang-kadang kita, saya boleh. Kadang-kadang kita CCMP di pejabat. Sampai kadang-kadang kita lupa kewajiban yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sholat oleh-oleh yang Rasulullah dapatkan melalui Isra Mi'raj, mari kita hayati bacaannya dan jangan kita lari daripadanya, karena semua ada di dalam bacaan sholat itu adalah doa. Doa paling inti Bu, selain dari Al-Fatihah, yaitu doa di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Ampunilah aku ya Allah, kasihanilah aku, cukupkan kekuranganku, beri kami petunjuk dan bukakanlah pintu rezeki buat kami supaya Engkau angkat derajat kami. Wa'afini, berikan aku kesehatan, wa'afani, dan ampunilah segala dosa-dosa. Ini minakan almarhum Pakihi Karim Raja. Doa di antara dua sujud itu adalah doa 8 jalur pemerataan pembangunan nasional. Nah, kalau kita orang sholat adalah 8 jalur pemerataan menuju umat yang diridai oleh Allah. Insya Allah kembali dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga apa yang saya sampaikan di siang hari ini menjadi manfaat untuk kita semua
dan mudah-mudahan hidayah dan keberkahan Allah turunkan di bumi Turatea di Ponto demi terwujudnya negeri Indonesia yang kita cintai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam